Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nasr. Aku Dendria, aku Anita, aku Setiani, Aku Rifki. Simak video berikut ini ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas ada klasifikasi persediaan menurut PES angka 14, ada pengukuran persediaan, kemudian pengungkapan persediaan menurut PES angka 14, ada pengakuan sebagai gubernur menurut PES angka 14, penilaian persediaan menurut PES angka 14. selanjutnya ada pengertian persediaan, jenis-jenis persediaan, metode pencatatan persediaan, metode penilaian persediaan, dan yang terakhir contoh implementasinya. Langsung aja masuk ke pembahasannya. Klasifikasi persediaan menurut PSAK nomor 14. Istilah persediaan yang digunakan adalah untuk menunjukkan barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau jenis kegiatan usahanya. Persediaan dapat dibagi menjadi 3 jenisnya. Yang pertama ada persediaan barang mentah, persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir ada persediaan barang jadi. Selanjutnya, pengukuran nilai persediaan. Pengukuran nilai persediaan dinilai berdasarkan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Selanjutnya, pengakuan sebagai beban. Pengakuan sebagai beban terjadi jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Kemudian, penilaian persediaan. Ada 3 metode untuk melakukan penilaian terhadap persediaan. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Yang kedua, metode masuk pertama keluar pertama. Dan yang ketiga, metode biaya rata-rata. Selanjutnya, pengertian persediaan. Istilah persediaan yang digunakan untuk menunjukkan barang yang dimiliki oleh perusahaan akan tergantung pada jenis usaha dan kegiatan perusahaan. Barang-barang dagangan merupakan salah satu unsur yang paling efektif dan dalam operasi perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil. Kemudian jenis-jenis persediaan. Yang pertama itu ada persediaan bahan mentah, terdiri dari bahan-bahan dasar yang dibeli dari perusahaan lain untuk digunakan dalam operasi produksi perusahaan. Yang kedua itu ada persediaan barang setengah jadi, mencakup barang-barang setengah jadi yang memerlukan kerja tambahan atau proses lanjutan sebelum jadi barang. Yang ketiga ada persediaan barang jadi, mencakup barang yang telah diproses produksinya tetapi belum dijual oleh perusahaan dan masih berada di dalam gudang. Yang selanjutnya yaitu metode pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu ada metode perpetual, yaitu setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan juga pada akun harga pokok penjualan. Dengan demikian, jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah barang yang dilaporkan dalam pencatatan persediaan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu metode periodik. Pencatatan dalam metode fisik atau yang disebut juga dengan metode periodik, akun harga pokok penjualan dihitung dengan mengurangkan sisa barang pada akhir periode dari barang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Sisa barang pada akhir periode dihitung dengan melakukan perhitungan fisik terhadap sisa persediaan yang ada. Berikutnya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan terkait langsung dengan penerimaan penjualan. Penjualan dalam satu periode sebagai perusahaan, jumlah unit yang terjual dikalikan dengan harga jual. Sedangkan harga pokok penjualan merupakan jumlah unit yang sama dikalikan dengan biaya per unit atau dapat diartikan harga pokok adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam bentuk kas yang dibayarkan atau nilai jasa yang diserahkan atau dikorbankan atau utang yang timbul atau tambahan modal dalam rangka pemasukan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan baik pada masa lalu maupun pada masa mendatang. Nah, supaya teman-teman lebih paham terkait pembahasan persediaan yang diimplementasikan dalam PSAK nomor 14, di sini kami memberikan contoh yang diimplementasikan pada PT Mayora Indah Tbk
merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods industry yang telah diakui keberadaannya secara global. Terbukti bahwa PT Mayora Indah telah menghasilkan berbagai produk yang berkualitas juga beraneka ragam, contohnya seperti energen, topikal, dan juga terapi. Untuk pembahasan yang pertama, ada data klasifikasi persediaan yang terbagi menjadi 3 jenisnya, yaitu ada bahan baku, barang dalam proses, dan yang terakhir ada barang jadi. Klasifikasi persediaan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan manufaktur membutuhkan pengadaan bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan resiko keterlambatan datanya barang yang dibutuhkan, juga mempertahankan stabilitas operasi perusahaan dan memberikan jaminan tersedianya barang jadi. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 14, karena apa? Persediaan ini sudah terbagi menjadi 3 jenisnya, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir ada barang jadi. Berikutnya, ada data pengukuran persediaan, yang diantaranya bahan baku dan pembungkus, biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir biaya produksi tidak langsung. Untuk analisis berikutnya, analisis pengukuran persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih yang dimana lebih rendah, yang terdapat di annual report, di mana hal ini sudah sesuai dengan PSAK 14 yang menyatakan persediaan dicatat sebesar harga perolehan. Jika nilai persediaan turun di bawah biaya awal, entitas harus mengurangi nilai persediaan menjadi nilai realisasi. Nah, yang ketiga ada data pengungkapan persediaan. Yang pertama, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat cadangan penurunan nilai dan juga persediaan usang pada tanggal 31 Desember 2023 dan juga 2022. Yang kedua, bahan baku dan pembungkus yang diakui sebagai beban pokok penjualan di tahun 2023 senilai 18 triliun dan di tahun 2022 senilai 19 sekian triliun. Yang ketiga, tidak terdapat persediaan yang dijadikan jaminan oleh hutang bank. Yang keempat, persediaan telah dicadangkan terhadap resiko kebakaran dan juga resiko lainnya kepada PT Asuransi Sentral Asia dan PT Asuransi Wahana Tata sebagai pihak ketiga dengan jumlah pertanggungjawaban sebesar 273.304.000 US dollar dan 256.475.200 US dollar pada tanggal 31 Desember 2023 dan juga 2022. Yang kelima, pengurangan pada tahun 2023 dan 2022 termasuk penghapusan aset tetap dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp198.547.851 dan juga Rp7.509.166 Grup ini memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Bekasi, Tangerang, Deli Serdang, Sumatera Utara, dan juga Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan hak legal, berupa hak milik dan juga hak guna bangunan yang berjangka waktu 20 tahun dan juga 30 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2038 dan juga 2040. Manajemen berkeyakinan dapat memperpanjang hak milik tanah pada saat jatuh tempo karena seluruh tanah diperoleh secara legal dan didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai. Selanjutnya, yang keenam, ada aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran pencurian dan juga resiko lainnya kepada PT Asuransi Sentral Asia dan juga PT Asuransi Wahana Tata sebagai pihak ketiga dengan jumlah pertanggungjawaban sebesar 852.745.500 juta US dollar dan 53.832.300 US dollar pada tanggal 31 Desember 2023 dan juga 826.181.900 juta US dollar pada tanggal 31 Desember 2022. Yang terakhir, manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungjawaban tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, yaitu data pengakuan persediaan. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 14 yang menyatakan bahwa jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Pengakuan persediaan ini ditujukan untuk mempertahankan stabilitas operasional perusahaan karena perusahaan harus mengakui pendapatan pada saat barang diserahkan kepada pelanggan dan harus sesuai dengan syarat penjualan FOB shipping point. Berdasarkan data di atas, penilaian persediaan sudah sesuai dengan PSAK nomor 14 yang menyatakan bahwa terdapat 3 metode untuk penilaian terhadap persediaan, yaitu metode biaya rata-rata, metode identifikasi khusus, dan metode masuk pertama keluar pertama. Penilaian persediaan ini ditujukan untuk mempertahankan stabilitas operasional perusahaan, yaitu dengan menghindari adanya penumpukan gudang persediaan barang jadi. Jadi, kesimpulannya, penerapan klasifikasi persediaan ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 14 di mana persediaan itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu barang dalam bentuk bahan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses, dan barang
yang bersedia untuk dijual. Penerapan pengukuran persediaan ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 14, di mana persediaan itu dicatat sebagai harga perolehan. Penerapan pengungkapan persediaan sudah sesuai dengan PSAK 14, di mana jumlah setiap penurunan nilai persediaan itu diakui dengan sebagai beban dalam periode berjalan. Penerapan pengakuan ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 14, di mana pengakuan persediaan diakui sebagai beban periode diakuinya pendapatan atas penjualan. Dan penerapan penilaian persediaan itu sudah sesuai dengan PSAK 14, di mana biaya persediaan itu dinilai berdasarkan metode rata-rata tertimbang. Sekian pembahasan pada video kali ini, semoga dapat dipahami. See you! Klasifikasi persediaan menurut PSAK nomor 14. Istilah persediaan yang digunakan untuk menunjukkan Istilah persediaan yang digunakan untuk menunjukkan barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan tergantung padanya usaha. Selanjutnya, pengukuran persediaan. Pengukuran nilai persediaan menilai berdasarkan mana yang lebih rendah antara nilai perolehan nilai. Nah, satu lagi. Habis bacanya habis mau apa? Jadi pada video kali ini kita akan membahas Terserah, senyaman aja. Lo di putar ya? 1, 2, 3. Selanjutnya, pengakuan sebagai beban. Pengakuan sebagai beban terjadi. Selanjutnya, pengakuan sebagai beban. Pengakuan sebagai beban terjadi jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas perusahaan tersebut. Atau mau ini aja, nggak duduk tapi gini. Set. Nah, supaya teman-teman lebih paham terkait penerapan implementasi sama sorry. 3. Yuk. Harga pokok penjualan. Oh ya, berikutnya 3. Berikutnya harga pokok penjualan. Belakangnya 3. Assalamualaikum. Sekian pembahasan pada video kali ini, semoga dapat dipahami. See you! Gimana? Dewi,